utus untuk Bani Israel. Matius 5:24-26, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Bang Delot ini ngunyah loh. Ini dulu Bang Delot. Ngunyah, nggak enak didengar. Ayo silakan naik lagi, sayur nara. Silakan naik lagi. Aku terima ketika kau tetap berpegang kepada Yohanes 13:13. Yesus itu Tuhan, silakan. Tapi kau harus terima konsekuensinya. Nyatakan bahwasannya Gabriel pendusta. Ya kan? Karena malaikat ini loh yang mengkabarkan kepada Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Ayo, kalau kalian ngotot menjadikan Yohanes 13:13 itu ya dalil bahwa Yesus ngaku Tuhan, kalian harus terima konsekuensinya, menyatakan Gabriel itu berdusta. Lukas 2 nomor 11. Malaikat juga mengatakan, hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Tidak ada disebut nama Yesus. Arti kata Kristus itu yang diurapi. Kapan Yesus diurapi sebagaimana pengurapan yang diberikan kepada raja-raja Yahudi? Kapan? Gak ada nama Yesus di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, legitimasi apa yang kalian miliki menyatakan Kristus yang dikabarkan oleh malaikat di antah berantah itu, di padang gurun itu, di padang rumput itu adalah Kristus atau Yesus, anaknya Maria? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Jelas informasi lebih kuat ketika seorang ibu yang mendapatkan kabar tentang kelahiran anaknya, bukan seseorang yang mendapat kabar dari orang entah berantah entah siapa. Jangan kamu, Bibelmu aja pun kau rubah-rubah lo, sanggup kalian merubah Bibel kalian. Aku adalah Tuhan, mana itu bunyi ayat Yohanes 13:13. Berikali kau. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat karena aku adalah guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Kalau oleh memang pada saat itu Yesus mengatakan dirinya Tuhan, apakah ketika itu 11 murid menyembah kepada Yesus? Tak ada. Ketika Yesus menyatakan dirinya guru dan Tuhan, apakah ketika itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes langsung mengeluarkan gitar? Langsung mengeluarkan drum? Tereret, terpuji, terpuji. Mana ada diskusi. Ini King James version ini Lord itu. Saya akan tarik ini, biar lihat tuh. Ini King James version itu Lord itu. Berarti Tuhan gitu lah. Nih yang King James version ini bahasa Inggrisnya. Yang bahasa Indonesianya juga gitu. Nih Tuhan. Jadi penipu tadi pendeta itu, kalau ada pendeta itu penipu dia tuh. Dibodoh-bodohnya jemaat dia kan. Oleh LAI gitu tuh. Ini. Ya dulu Bang Lord, aku pernah diskusi sama malam semuanya. Diam dulu Ismi, malam. Dulu aku pernah diskusi sama pendeta aku tentang itu. Dia bawa Yohanes 13:13. Aku bilang berarti Gabriel dalam Lukas 1:31 berdusta Pak Pendeta, aku bilang. Baru boleh nanya nggak Baru? Bukan Tuhan. Oke, kalau kau tidak mau on cam setelah bertanya silakan turun ya, Dinda ya. Boleh bertanya nggak? Boleh, tapi setelah bertanya silakan turun sebelum diturunkan. Kalau nggak mau on cam. Di sini ada yang on cam nggak? Ini kan aku on cam lawan kau. Lawan? Enggak, gue bertanya lu jawab aja maksudnya. Ya udah, kalau Yesus bukan Tuhan, siapa Tuhannya? Baca Markus 12 nomor 29. Baca Matius 11 nomor 25, siapa Tuhan? Iya. Jawab aja, kalau Yesus bukan Tuhan, lalu siapa Tuhannya? Bapak Tuhan dia, Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur padamu Bapak Tuhan langit dan bumi, jeder. Berarti Bapak Muslim gak ada Tuhan kan? Gimana? Bapak Baca itu untuk orang Kristen, nomor 29. Muslim gak ada Tuhannya, Faruk. Baca Markus 12 nomor 29. Sadar gak? Siapa Tuhannya? Makanya Sadar aku gak? bilang, Muslim itu gak ada Tuhannya. Siap bertanya turun, makanya aku bilang. Kau tanya siapa Tuhannya Yesus, Bapak. Ya berarti Muslim nggak punya Tuhan. Yesus duluan memperkenalkan Tuhannya Muslim. Di mana dia memperkenalkan? Markus 12 nomor 29. Hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita Esa. Baca surah Al-Ikhlas saja pertama. Qul huwallahu ahad. Dia duluan sudah memperkenalkan Tuhan kami.
Udah diperkenalkan dia, dilanjutkan oleh Nabi berikutnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jelas kan? Kenapa dia Bang Faruk tadi ngajak on cam dia? Naikin lagi biar Dewa yang lawan. Nggak Naikin mau lagi dia dia. on cam Bang Dewa, nggak mau, nanti menghujat Bang Dewa. Hah? Ngeri-ngeri kali, on cam sekarang mulutnya ngeri kali Bang Dewa kalau nggak on cam. Pakai jadi kuping dengarnya. Nggak apa-apa, mau hujat-hujatan nggak apa-apa. Masalahnya nanti akun kita kena banned. Iya, ini TikTok ini kan 2025 ini sensitif kali Bang Dewa. Bahasa kebun binatang aja keluar kena ban itu apanya? Akunnya. Kalau dia on cam kan nggak berani dia. Ayo naik lagi yang tadi kalau mau on cam, mau hujat-hujatan Bang Faruk diam aja semua. Biar nggak usah ikut biar Dewa aja yang ngadepin. Silakan naik. Kalau mau on cam ayo. Mau hujat-hujatan, mau bertanya, mau diskusi sopan, ayo. Dewa ladenin. Silakan. Oke, Eko Rangko sudah bergabung. Eko Rangko. Gimana? Itu Nora mana dia? Mana Bang Faruknya? Bang Itu Nora mana dia? Naik Bang Naga moderator naik moderator. Tap layar teman-teman ya, tap layar ya. Selamat malam Bang Faruk. Oke, malam. Islam Kristen? Kristen Bang Faruk. Oke, bentar ya, aku bikin tema dulu ya. Ku jawab dulu tadi di mana Tuhan Yesus itu, kau bilang di mana dia menyatakan dirinya. 1. Lukas 11 ayat 2. 2 ayat 11. Tadi Yohanes 13 ayat 13. Kemudian Bunda Maria waktu dikunjungi Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang. Kemudian ketika dia dimuliakan di Matius 21 ayat 3. Bagaimana Tuhan kalau nanti ditanya untuk apa itu keledai, katakan Tuhan membutuhkannya. Jadi kau Faruk jangan kepo kau. Kalau Oke, saya tanggapi ya. Kurang kau anak Oke, saya tanggapi ya. Hujat Tuhan orang. Saya tanggapi ya, boleh? Apa enggak usah kau tanggapi. Kerasukan roh kardus, kerasukan roh kardus, tenangkan roh kardus kau. Saya tanggapi Dinda. Dinda. Coba Bang Lord, tolong Bang Lord. Lukas 1 nomor 31 Bang Lord. Boleh-boleh saja kalian nyatakan itu Tuhan. Tapi kalian harus terima konsekuensinya menyatakan Gabriel berdusta dalam Lukas 1 nomor 31. Jangan kau aja kau bilang Gabriel itu mana tadi berdusta apa. Boleh-boleh saja kau akui Yesus itu Tuhan. Tapi kau harus akui, kau harus terima konsekuensinya. Menyatakan Gabriel, malaikat Gabriel berdusta dalam Lukas 1 nomor 31. Kau tak tahu. Apa lagi kau? Betul kau rasukan pun kau udah. Pening aku nek kau. Ada pula kau memberikan pernyataan gak mau ditanggapi. Lukas 1 nomor 31 ini malaikat lo yang mengkabarkan tentang kehamilan Maria lo. Masa dia salah bilang? Masa dia salah bilang? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah anak itu diberi nama Yesus. Silakan kau klaim Yesus itu Tuhan di ayat manapun, tapi terima konsekuensinya. Gabriel berdusta dalam Lukas 1 nomor 31. Jadi, waalaikumsalam Bang Wamian. Ah, itu dia. Anak laki-laki bukan Tuhan. Bukan Tuhan laki-laki. Iya. Anak laki-laki nih, ini anak laki-laki nih. Stabilo biar jelas. Stabilo lah ya, stabilo ya. Nah, stabilo tuh biar jelas tuh. Belum lagi dibawa itu Bang Lord, Lukas 6 nomor 12. Lukas 6 nomor 12 berarti 11 nomor 25. Tuhan sedang beribadah kepada Tuhan.
Tuhan beribadah Ya, sama aku buka Tuhan. lagi. Time bro, bawa dia bro. Oke, Dedi Siagian, selamat bergabung. Dedi Siagian. Iya, Lukas 6 nomor 12. Ya kan? Dia berdoa beribadah kepada Allah. Tuhan. Pada Allah di sini. Matius 11:25, Tuhan bersyukur kepada Ya, Tuhan. Tuh, Barok. Dia berdoa kepada Allah, Barok. Iya, Tuhan Nah, itu. berdoa kepada Tuhan. Lukas 6:12 berarti Tuhan berdoa sama Tuhan itu. Nih. Terus berdoa kepada Allah. Ini kepada Allah kalau punya aku, ini kepada Allah dia berdoa. Berarti Allah Tuhannya itu Allah. Nah, ini dia. Parah ni moten ini tanda ini tanah ni. Kayak data kan, jangan kayak congor gitu, jangan kayak congor pakai data. Nah tuh. Dia berdoa kepada Allah. Lanjut. Oke, Dedi Tenang lah, Siagian, Ten. kamu Dedi Siagian. Dedi Siagian. Halo. Izin turun ya, Bang. Nggak bersuara kita turunkan nah. Ada harga yang harus kalian bayar ketika kalian memaksakan anak manusia menjadi Tuhan. Ada harga yang kalian bayar. Apa itu harga yang kalian bayar? Kalian harus memfitnah dan menyatakan sosok-sosok lain dalam iman kalian itu seorang pendusta. Emang apa yang salah dari kata anak laki-laki, Faruk? Iya, anak laki-laki itu disematkan kepada manusia atau kepada Tuhan? Ya, Yesus kan mengambil wujud manusia yang tadinya dia firman, hakikatnya sama dengan Allah. Di mana dia mengatakan aku adalah Tuhan yang mengambil wujud manusia, di mana? Hanya iblis yang mengatakan sembahlah aku, baru itu iblis mengaku-ngaku. Baca di Matius. Baca di Aku tidak kata sembahku. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang mengambil wujud manusia, di mana? kok di mana kau? Dia sama aja itu kan, lu meminta supaya di mana pengakuannya, di mana Tuhan kan. Dia bacalah dari Injil Matius bahwa firman jadi manusia. Loh, kamu nggak pernah kamu waktu Injil jadi Kristen Matius, aja kamu nggak pernah belajar Kristenan. Besok tahu. Kau nggak tahu Bible, kau di mana Injil Matius Tahu mengatakan yang nggak tahu, kau itu manusia? nggak pernah ibadah, kau sama Kristen, tapi kau sok tahu. Nggak ada kau. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang mengambil wujud manusia, di mana? Kalau nggak Firman jadi manusia, firman itu ya Yesus. Firman jadi manusia, firman itu ya Yesus. Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Dengar, Faruk. Orang di mana? Ini oke. daripada kamu Yahudi sendiri itu, Yahudi sendiri paham perkataan Yesus bahwa dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oke, firman itu Yesus kan? Firman itu adalah Yesus. Ya. Nah, buka ini ya, Yohanes 17 nomor 8. Ya. Kau harus terima konsekuensinya. Amburadulnya Bible musuhnya gara-gara kau bilang firman itu adalah Yesus. Ya. Nih. Ini konsekuensinya nih. Firman itu adalah Yesus ya. Nih. Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yesus dibagi-bagi. Ya iya, Yesus itu adalah firman yang mengambil wujud manusia. Makanya dengar. Makanya Yesus selalu berkata, aku berkata kepada dengar dulu, Faruk, kasih aku ngomong, Faruk. Makanya Yesus selalu dengar dulu aku menjelaskan. Silakan. Dengar dulu aku menjelaskan. Kamu itu waktu Kristen kamu botol, nggak pernah ke gereja. Tapi kamu sok tahu. Jadi gini, Yesus yang kamu mengartikan ini saja, kamu salah mengartikan. Bagaimana kamu mengartikan yang bahasa pakai bahasa Arab, yang bahasa Indonesia saja? Kalau anak kecil, Bang, dari gini, Bang, kita anak kecil aja baca ini. Setelah kita tanya dia jelaskan pengertiannya, dia bisa menjelaskan, Bang. Masa abang yang ini nggak bisa jelaskan? Sekarang saya tanya, siapakah yang disebut Yesus dengan iblis? Pergilah kau iblis. Siapa dikatakan Yesus iblis? A. Petrus, B. Yohanes. Silakan. Siapa adik Eca? Itu iblis yang berada dalam tubuhnya Petrus.
Nggak ada dibilang Sehingga- Yesus kayak gitu. Nah, coba kamu baca dari Iblis yang ada Makanya dalam saya bilang tubuh kamu, Bang. Petrus nggak ada gitu. Benar, Bang. Di 32 itu, ayat 32, hal ini dikatakan dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Itu kan perbuatan iblis yang mau menggagalkan atau membatalkan apa yang sudah dinubuatkan. Oleh sebab itu, Yesus selalu menghardik Petrus, "Enyalah engkau iblis," karena iblis itu yang mau menggagalkan apa yang sudah dinubuatkan tentang kematian Yesus. Iya, Tadi siapa yang Yesus dikatakan menerangkan, Yesus Bang, dengar. iblis? Yesus yang ntar menerangkan bahwa dia akan mati dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu kan dari poin pertama sudah dijelaskan. Di dalam perikop bacaan itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Itu perikopnya. Sehingga Iya. di situ ketika ada iblis yang mau mencoba mengganggu apa yang Yesus sampaikan, maka Yesus Jawabannya akan- apa? Siapa yang dipanggil Yesus iblis? Ya iblis. Loh. Kan saya sudah jelaskan. Baca Dinda ya. Dia Kan iblis memang itu banyak dia kali mempengaruhi jujur. Petrus. Memang iman kalian dibangun dari atas dusta ya, di atas dusta. Bang, dengar, Bang. Maka Jangan- berpaling jangan dulu, kabur dulu, Dinda. jangan kabur dulu, sebentar, Maka sebentar. berpalinglah Yesus Ya. dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Ya. Siapa yang dimarahi, Dinda? Petrus. Karena iblis di sambil dalam berkata, karena iblis ketika menguasai memarahi Petrus. dengar dulu, Bang. Dinda. Ketika memarahi Petrus, berkatalah Yesus, "Nyala iblis," kata Yesus. Iblis itu siapa? Iblis itu siapa? Petrus lah, Dinda. Salah, Petrus. Bang. Anak kecil aja bisa memahami. Masa kamu nggak bisa tahu? Petrus loh, Dinda. Makanya kan saya tadi Kenapa kalian bilang, bantah Bibel kalian? nah, itu benar. Apa yang disampaikan Bibel itu benar. Otak abang aja yang nggak benar. Jadi iblis itu dia merasuki Petrus dan mau mempengaruhi Petrus. Oleh sebab itu kata Yesus kepada iblis itu di dalam tubuh Petrus, "Enyalah engkau iblis." Karena kalau kalau itu Yesus mau mengatakan kepada Petrus, "Enyalah engkau Petrus," tapi Yesus kan tidak mengatakan "Enyalah engkau Petrus." "Enyalah engkau iblis," sebab iblislah yang bersemayam dalam tubuh Petrus untuk mau mengganggu atau mau membatalkan proses-proses tentang nubuat-nubuat yang sudah disampaikan. Dan Oke. itu harus digenapi. Oleh Oke. sebab itu lalu Yesus Oke. memarahi. Itu aja Bang, Ya, sederhana. dengar. Kalau begitu, Dinda, sebutkan satu ayat di mana Yesus mengatakan iblis telah merasuki Petrus. Di mana tertulisnya, Dinda? Di mana? Jangan modal congor lah. Tadi ngelek Bang, apa tadi? Nyanyi apa? Di mana tertulis ya Yesus mengatakan Petrus telah dirasuki iblis? Di mana tertulis? Udah. Ini aja Bang. Anak kecil aja kalau baca Alkitab ini dia bisa memahami Bang. Kalau anak kecil aja. Iya. Ya udah, kalau kau berdasarkan model pemahaman, saya tanya, disiplin ilmu apa kamu gunakan ketika menafsirkan ayat itu tadi begitu? Apa? Disiplin ilmu apa kau gunakan? A. Ya, ilmu. Cocor, dengar dulu. A. Congormologi. B. Teologi. C. Krototopologi. Sekarang saya tanya kamu, kalau kamu pakai Disiplin apa? ilmu apa? Kalau kamu pakai disiplin ilmu apa? Saya pakai nas. Karena Nas? saya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Biblemu, naskah. Saya baca nasnya. Aku nggak menafsir, tapi Berdasarkan baca nas, tafsir. nasi yang dicopot-copot, nasi yang dicopot-copot yang nggak Berbeda, ngerti. bro. Aku membaca, tidak menafsir. Kau menafsir. Ketahuan gobloknya, aduh parah. Aduh, tur ngomong kotor di belakang. Aduh, kena ban nanti kita. Teman-teman ya, adik-adik Bang Faruk ya, kalau diskusi jangan ngomong kotor lah, bilang GOBOLOK, BODOH, jangan. Nanti Bang Faruknya kena ban. Ya, kena ban nanti. Santai aja, kenapa sih? Bisa nggak kalian menahan diri untuk tidak mengatakan perkataan-perkataan seperti itu? Hah? Aku tidak menafsirkan, aku membaca nasnya. Memang begitu terbacanya, lihat ya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Siapa yang dimarahin? Petrus. Sambil ngomong apa Yesus marahi Petrus? Nyala iblis. Kan Petrus dikatakan dia iblis. Nggak ada dia berikutnya dikatakan, karena engkau Petrus telah dirasuki iblis. Nggak ada. Aku baca aja kau salahkan.
Oke, sebelum kita naik tamu, ilmunya. udah sebelum kita naik tamu, tolong di tap layar disampaikan 200k dulu ya. Kalau ada love orange dikirim love orange-nya, love orange dikirim. Kalau ada mawar kirim mawar, satu orang satu ya, 27 orang ya, kirim mawar satu biar Komal ini kuat. Jangan lupa masuk akun The Real Farusiani Parpan 4 dan Baluap TV ini disiar berapa YouTube ya. Tolong kalau ada yang love orange dikirim love orange. Mawar satu orang satu, tidak boleh lebih ya. Satu orang satu. Di tap layar sampaikan 200k. Oke, kita sapa dulu. Arki. Ya. Arki, agama apa? Kristen. Oke ya. Anak Jalan Flores. Ini lagi Idul Fitri, Pak Truk. Kok bahas kita sama Tuhan Yesus sih? Aduh, luar biasa betul Yesus kami loh, Faruk. Aduh. Udah kita tunggu aja. Sabarlah dulu. Anak jalan. Kami sudah di surga, Faruk. Muhammad aja masih di kuburan. Kami udah ada pegangan. Akhir zaman kita buktikan. Pegangan Tuhan kawin jadi mayat kok. Udah tahu, udah tahu. Anak jalan lah. Nabi dikubur wajar karena seluruh para nabi pun terkubur meninggal dunia karena nabi itu dari golongan manusia. Ya nggak masuk akal Tuhan jadi mayat. Yohanes 20:13, Lukas 24 nomor 3, baca. Itu payahnya kalian. Aku berbicara itu dengan pengetahuan lo, dengan ilmu lo, dengan data lo. Kalian bantah aku. Sementara kau berbicara berdasarkan kebencianmu. Aku berbicara tidak berdasarkan kebencian. Baca itu Yohanes 20:13, Lukas 24 nomor 3. Tuhan siapa yang mayat? Kalau nabi jadi mayat, wajar seluruh para nabi pun jadi mayat. Musa pun jadi mayat, Ibrahim pun jadi mayat, Zakaria pun mayat. Semua karena memang manusia. Ya nggak masuk akal bang, Tuhan mayat bang. Berarti kau menyembah mayat. Kalau memang kau katakan bangkit, kasih ayatnya. Di mana dikatakan Tuhan bangkit dari kematian? Kalau ada, lompat aku ke situ, situ Palu itu, sungai itu, ha. Lompat aku ke sungai itu, lompat. Jangan. Bahaya tuh, ada ikan luhan. Radena Bikara. Radena Bikara. Udah duduk belum? Belum. Ini Raden udah. Radena Bikara. Apa Ndrong? Radena Bikara. Sabarlah Kondrong. Kau punya nggak aja Kondrong. Belum ada dananya Kondrong. Tahu aku kau rindu mau ketemu sama bapakmu. Kau mau ke rumah bapakmu, duduk di sebelah kanan bapakmu, tapi kau sabarlah. Kan nggak mungkin aku jual jubahku demi kau, enggak aja kau. Ini pun jubah pemberian orang yang nggak mungkin ku jual. Siapa kali? Baru tadi malam kau minta maaf sama aku karena telah bikin aku susah. Ini kau susahkan lagi aku. Aku lagi live ini, kau ganggu aja nelpon aja baru tadi. Pening aku nih akun. Sabar dulu kau. Nantilah siap asal kalau sempat nanti ku jumpain kau nanti ya. Kan udah dibersihkan itu kan. Apamu itu yang dihinggapi lalat itu. Oke. Oke, David. David, agama apa David? David? Bisa lagi? Belum duduk Bang Naga. Si Edward udah. Udah diturunkan tadi, minta lagi. Edward. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Minal wabarakatuh. aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin buat Bang Faruk. Ya, ucapan sama Dan baru keluarga sampaikan besar. ya. Ya, siap Bunda. Salam kenal Bang Faruk. Ya, Istiqomah salam selalu Bang kenal. Faruk. Amin. Mama Elena orang ngerti aku ora kenal. Rio. Oke, kita sapa tamu dulu ya. Ali. Ali. Ali belum apa? Zahroni. 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 NR apa nih? NRJ apa? NRJDN? Waalaikumsalam, NRJDM? Bang Erik. MRGDM? User? 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 Bayu. Buka mic Bayu. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Bang Faruk sama Bang Naga. Siap, saya begitu juga. Sama-sama. Ya, semoga semuanya buat untuk membentengi Islam terus jangan sampai kendor ya Bang Faruk. Amin, amin. Semangat terus Bang Faruk sama Bang Naga. Siap, siap saudaraku. Ada mau sampai lagi Semoga saudaraku? abang-abang pada sehat selalu ya. Amin, Oke, amin, terima rabbal kasih. alamin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arkiel, kau nggak perlu tapping kayak gitu Arkiel, nggak kau tapping kayak gitu pun udah takut waktu naik. Ya kan? Jangan kan klien, pendeta pun takut naik. Nggak usah. Arkiel ya, nggak perlu kau tapping jangan naik kau bilang Arkiel. Nggak kau sampaikan pun gitu udah takutnya orang itu, udah takut. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Minal aizin wal faizin. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau sampaikan lagi? Udah itu aja bang. Oke, yuk. Kami begitu juga ya. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum. Oke bang. Eca, kita tidak menaikkan dirimu karena kamu ada kata-kata kotor ya. Kita tidak mau ya. Jadi kena banned kami ya. Kalau kau mau datang besok datang ya. Aku harus hapus dulu rekaman historis liveku ini ya. Baru boleh kau naik lagi. Itu untuk menghapus itu aku harus rungkat. Kalau kau ku naikkan kena ban aku nanti. Karena kau sudah di notis sama TikTok menyampaikan perkataan kotor. Itu permintaan. Bukan aku yang mesti memaafkan. Ya, sirup Kak, nggak ada sirup. Oke, user. Minta kacang. User. User. Itu dipanggil. User. Ambil kacang. Ambilkan kacang. Aku silaban. Aku isi laban. Oke, siap. Besok datang Eca. Tapi jangan ada kata-kata kotor ya. Kau naik lagi, tapi jangan ada kata-kata kotor. Aku kau maki pun nggak apa-apa aku. Orang kalian bunuh Tuhan pun nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa aku kau maki. Cuman masalahnya kita ini gunakan platform TikTok, di mana TikTok ini memiliki ketentuan aturan gitu loh. Ada aturannya. Kena ban tadi nanti kalau kau naikkan lagi kau kena ban. Kau sudah dinotis sama TikTok. Makanya sekali saja mengucapkan perkataan itu langsung kita turunkan. Kalau sempat berulang 2-3 kali kena ban. Gak boleh. Kalau aku kau maki pun gak apa-apa. Orang kalian buni Tuhan pun boleh kalian buni Tuhan. Paham aku siapa kalian? Gak terkejut aku. Kalau Oten maki orang gak terkejut aku. Ih, dia kasar kali ngomongnya lo. Enggak terkejut. Karena lebih dari itu yang kalian lakukan, membuni Tuhan.
Sampai kapanpun gak akan bisa kalian melawan aku berargumentasi. Islam gak akan bisa kalian kuasai. Edi saja gak bisa menguasai Islam. 13 tahun katanya belajar Quran. Satu huruf Quran pun gak tahu dia. Aku sudah 13 tahun belajar Quran. Apa yang kau tengok dari Quran? Sampul yang kau baca-baca. Baca Quran pun nggak bisa, cemana itu. Silakan di atas kok tadi ku panggil nggak kau jawab. Asmara. Udah naik kan si aku silaban. Udah. Asmara. Bukannya nggak menjawab. Kenapa tadi di mute? Nggak ada di mute dirimu. Kalau enggak gini ya, maaf ya, buat lelaiku, Lai Sinaga sama si Anipat ya. Sekarang kan enggak bakalan takut kalau masalah buka kamera enggak. Ya. Bukan yang bilang takut kan, siapa? Biar sama-sama buka kamera dengan Bang Farouk. Bukalah kameramu. Sebentar Bang Farouk sebentar. Nanti baru di ngomong. Buka kameramu. Kalau kau berani buka kameramu. Nih. Buka kameramu, Naga. Dia jangan, dia moderator apanya. Moderator. Buka kameramu dulu. Moderator ngapain buka kamera? Lawanmu kan aku bukan moderator. Cemana ini dia Dinda? Buka kameramu, Naga. Buka kameramu. Kau jangan cuma nyuruh orang aja buka kamera, kau aja. Mulai menjajah. Sihir putnya kau. Mulai menjajah teman-teman. Bukan menjajah, kau dari sekarang gini ya Bang ya. Ya Dinda. Sekarang kan Ramadan, Idul Fitri. Seharusnya kalian kan mempersatukan. Sekarang Ramadan bukannya malah. Siapa yang bilang sekarang Ramadan? Ya kalian yang bilang sekarang Ramadan. Sekarang Ramadan katanya. Sekarang kan Idul Fitri, ayo. Ini udah bulan Syawal, tak lagi bulan Ramadan. Nggak ngerti saya mau Syawal mau apa, itu urusan kalian. Tapi kalian kan sekarang saling memaafkan. Harusnya bagus-bagus. Bagus-bagus itu ini mana? Negara Indonesia. Yang bilang Konoha siapa? Kau. Buka Sinaga itu. Berani nggak? Dia moderator, ngapain buka kamera? Mau moderator dia buka. Berani nggak dia? Apa gunanya moderator buka kamera? Suruh Sinaga itu buka kamera. Ya kok kemarin ngapain? Kok mau diskusi sama Sinaga? Enggak Kak, enggak gini ya. Aku Kristen ya, tapi dengar kalian ini ya ngomongin agama lain. Padahal dirimu sendiri aja belum tentu benar. Benar lah, aku nyembah Tuhan, kau nyembah manusia. Nah, manusia tai. Turun, ngomong kotor emang. Manusia comberan ya kau. Turun. Turun kawan. Kayaknya sengaja kalian ya, biar rungkat aku ya. Gak bisa Bang. 2025 ini udah ngeri kali TikTok ini Bang. Ya kalau kayak dulu ya aku bikin mainan itu. Kalau sekarang udah gak bisa Bang. Ngomong kotor kayak gitu berkali-kali kena ban. Gak bisa. Yoga tadi sekali dibuat itu dia langsung peringatan yang gak dirungkat ada Uniriva. Langsung rungkat. Rungkat kan? Rungkat langsung. Ahmad. Izin Ya, Bang Farouk. Izin teman-teman ya, aku makan kacang ya. Ya, assalamualaikum Bang Farouk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mengucapin apa nih Bang Farouk? Selamat Hari Raya. Ya, sama-sama Bang. Eid Mubarak. Kan udah. Ini Bang Farouk lagi makan kue lebaran ya Bang Farouk nih? Iya kacang Bang. Oh ya kacang lah ya. Bukan kacang. Kasang itu namanya kasang. Oh semada. Iya. Ini besok.
Nah, bisa ngekip kok. Ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Bang? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya nggak ada bang, cuma itu aja lah. Semoga panjang umur ya Bang Faruk ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk abang dan keluarganya ya. Ya bang, ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo adik-adik Kristen yang naik itu yang bisa diskusi aja lah, yang mau diskusi ya, yang bisa mengontrol emosinya. Jangan temperamen, sama aja kayak kawan gus gondrong. Oh, kurang. Bang Faruk di sini udah azan. Bang Faruk panggil. Oke, Omni selamat bergabung. Omnipresent. Halo, assalamualaikum. Saudaraku Bang Faruk. Waalaikumsalam, Bang Ansor. Omnipresent. Selamat sore, Bang Faruk. Ya, Minal aidin wal faizin. Ya, sama-sama Bang. Mohon maaf lahir batin kepada semua kawan-kawan Muslim. Siap. Mohon maaf lahir batin juga ya, Bang Ansor ya. Ya. Ya, silakan dilanjut Bang Faruk. Saya cuma menyampaikan dan mengucapkan salam Hari Raya Idul Fitri ini, mudah-mudahan kembali fitrah. Lanjutkan Bang Faruk, saya izin turun lagi. Ya, makasih banyak Bang Ansor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Omni Islam Kristen. Oh, tenoten orang Kristen. Oke. Aku sampaikan aturan diskusinya ya. Kalau kamu mau bertanya dan saling adu argumen ke Bang Faruk, Adinda itu harus on cam. Apa? Tunggu dulu, baru jelaskan. Kalau kamu tidak mau on cam, kamu cuma punya dua opsi: membahas tema atau bertanya setelah itu turun. Itulah. Kamu bahas tema? Mau nanya temamu itu apa? Itu nggak jelas tulisannya itu. Tema kita hari ini, Bang Faruk bertanya kepada kalian, apakah Yesus itu punya akhlak? Itu lah namanya Tuhan. Oke, kita kaji. Yesus Tuhan Adinda ini maha kuasa atau tidak, Dinda? Waalaikumsalam, Bunda Umaya. Sama-sama Bunda ya. Maaf ya, selama ini Bang Faruk merepotkan Bunda ya. Yesus Tuhan Anda ini, Dinda, apakah dia maha kuasa? Kenapa kau manggil Dinda? Dasarnya apa manggil Dinda sama aku? Karena kau adikku. Dari mana dasarnya kau adik beradik sama aku? Karena akalmu belum sempurna, kau nggak tahu mana Tuhan mana manusia. Kau menjustis namanya. Salah kau kayak gitu, menghakimi kau tuh. Panggilan pun salah. Masalah panggilan pun kau persoalkan, panggilan. Sopan aku lo manggil adik, bukan kau panggil kau dengan bahasa binatang atau apa. Panggil adik. Halo guys. Ini kita membahas panggilan atau membahas tema ini? Dari situ udah langsung menjustis kau kerjamu. Memang bener lah, ini gambar kau, ini gambar siapa ini? Ini gambar siapa ini? Nah, itu gambar siapa itu sebenarnya? Dari mana kau? Itu gambar siapa? Kan gambar itu manggil adik sama aku. Iya, ini gambar siapa? Dari mana kau dari dasar gambar memanggil adik? Udah turun aku, mending pun aku udah aku bilang. Kalau kau nggak mau diskusi udah turun. Masalah panggilan aja pun masalah jadinya. Sopan aku lo manggilnya adik. Bukan ku olok-olok kau. Bukan ku panggil binatang atau ku panggil apa, adik. Tersinggung. Oke ya. Aku silaban, aku siap buka kamera, kau naik, tapi kau sebut siapa nama bapak si Paulus dan mama si Paulus. Terdaftar, saya buka kamera. Tapi kalau kau nggak sebut, saya tidak akan buka kamera. Oke? Hadiah 30, aku buka kamera, hadiah 30 dari saya, aku TF. Kau sebut siapa nama bapak si Paulus dan mama si Paulus. Kalau nggak usah aku suruh buka kamera aku. Ya, nggak usah aku menjajah. Aku udah bilang, kenapa kalian kupanggil adik? Berapapun umurmu, adikku. Kenapa? Karena akal kalian belum sempurna.
Kau nggak tahu mana Tuhan mana manusia? Nggak bisa sih aku selaban ini dalam kotor ya tadi nih. Iya, nggak bisa, jangan usah dinaikkan. Ini khusus untuk saudaraku yang di bawah. Semalam yang saudara kita dari Palestina kan udah naik, ini minta naik lagi. Apakah ada yang ingin berbagi? Kalau ingin berbagi silakan DM apa sekarang tulis di tempat Bang Faruk, minimal kalau kita naik dapat 2K atau 1K. Saya tinggalkan dulu, saya yang mau sholat. Ya. Agustina, jangan kau sebut nama mama Nabi Muhammad SAW sampai keturunannya aku sebut. Kalau kau tahu dapat si Paulus, mama si Paulus, ku kasih kau duit 30 UTM kau. Sebut satu aja, nggak usah nenek kakeknya. Sebut mamanya sama bapaknya si Paulus. Kalau Nabi Muhammad dari bapaknya, dari ibunya, dari keturunannya apa nih, sampai kakek buyutnya bisa kami sebutkan. Itulah hebatnya Muslim. Lanjut Bang, aku mau sholat dulu Bang. Bang Faruk. Oke. Jangan masalah kecil kalian besar-besarkan teman-teman ya. Adik-adik ya, masalah panggilan aja persoalan sama kalian. Oke, Regar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, siap Bang Deddy sini. Ya, cuman mau apa aja Bang? Lanjutkan perjuangannya Bang. Yang mendukung di sini. Ya, Os. Selamat Lebaran, Os. Ya, siap Bang Regar, siap. Ya, selamat Lebaran dulu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Joshua, Islam Kristen? Yos, Kristen Os. Oke, kita berdiskusi Joshua. Ya, boleh. Tapi kita bisa bahas tentang kita bisa bahas tentang jin masuk surga. Ada di hadisnya itu. Jin yang jin masuk Islam. Bisakah? Ya. Bisakah jelaskan kepada saya itu kenapa? Sampaikan dulu. Ku sampaikan nanti aturannya dulu ya. Ku sampaikan dulu aturannya Dinda ya. Ya, yang pertama kalau kamu mau bertanya, kamu harus on cam untuk adu argumen kepada Bang Faruk. Dinda, kalau kamu tak mampu dan tak bisa untuk on cam, kamu boleh punya dua opsi. Ya. Opsi kamu pertama takut kalau kita bahas itu tentang masalah jin masuk Islam? Kamu takut kah? Ya, kasih datanya aneh-aneh silakan. Sekali kau punya ajaran ini Faruk. Aneh-aneh sekali memang. Di mana datanya? Kasih datanya. Astaga, berarti kau memang bodoh sekali Faruk. Kau cuma tahu bahwa itu cuma minum gaji nonta. Aneh-aneh. Kayak gitulah kualitas kau ya. Kalau kau bilang begini, yang pertama kali menyebut Yesus itu anak Tuhan adalah setan, iblis. Di mana datanya Faruk? Lukas 4 nomor 5 sampai 10. Gitu pakai data. Langsung kau bilang kan datanya. Lukas 4 nomor 5 sampai 10 baca. Kalau kau bilang jin apa iblis masuk Islam atau apa, itu mana datanya, di mana? Makanya pakai ini, jangan bilang kami bukan Ahmad Hafalan, kami bukan umat hafalan. Ketika aku menyampaikan tentang ajaranmu, aku pakai data. Kau jangan modal congor kau. Faruk, kutunggu live sama Edis TV ya. Gini aja teman-teman ya, adik-adik ya. Sebenarnya sudah bosan juga Bang Faruk ini nyampaikan ini berkali-kali ke kalian. Silakan kalian DM si Edis. Jam berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Dia mau naikkan aku ke Komalnya, silakan. Ya, capek aku datang Komal, dia minta dinaikkan, satu akunku diblokirnya. Kalau kemari nggak berani dia, nggak berani di Superboy. Silakan, lebih enak lagi di Superboy. Dan ketika dia membahas Quran, misalkan surat Toba 29 Faruk kata dia, ku bukakan data surat Toba 29. Baca, aku bilang
Kalau memang debat profesional ya, kalau memang udah super debat profesional, ku buka data Al-Qur'annya, baca. Nggak bisa dia membaca, berarti bukan Quran yang kau bahas, terjemahan. Kalau terjemahannya yang kau bahas, udah urusan kau. Mau kau bikin apapun terjemahan, itu urusan kau, karena itu bukan Quran. Karena itu bukan Quran. Bukan urusan saya kalau tentang terjemahan, gitu loh. Karena dia nggak bisa baca Quran. Tenang aku. Jangankan di tempat Superbike, di depan Polda pun aku berani. Modal framing. Kan nih gini teman-teman ya. Kalian itu oten-oten, kalaulah kalian cerdas, kalian bisa melihat gaya dialektika apologet Islam sama apologet Kristen. Edis ketika dia buka tema, contoh ini ya, yang dibahas dia misalkan surat Toba 29. Dia nggak bisa lepas dari surat Toba itu aja dibaca aja surat Toba itu. Ya kan? Nanti nggak lepas kata-kata dia, narasinya itu kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begitu, kenapa begini, itu gitu aja. Nggak pernah dia mencari atau menghadirkan data lain dalam Al-Quran guna menguatkan narasi-narasinya, nggak ada. Kalau kita bang umat Islam ini, apologet Islam keren. Kau bantah aku ketika membawa Lukas 6 nomor 12, ku bawa Matius 26 nomor 39, ku bawa lagi kitab Yohanes 5, ku bawa lagi Matius 10, Matius 15. Ku bawa semua data, liar dataku sampai kemana-mana. Kalau Edis berhenti di situ-situ aja, nggak ada ilmunya, nggak ada isinya. Itu terbukti bahwasanya dia tidak memahami materi, terkhusus tidak memahami kitab suci dari umat Islam. Kapan? Silakan DM kapan. Aku datang ke sana, tengok itu VT-ku di akunku yang satu lagi, Bang Faruk itu. Ya. Dibokirnya aku satu, dibisukannya aku nggak mau dinaik karena aku takut dia nggak lawan ini si Faruk ini kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi. Alhamdulillah. Tafadol. Oke. Ya silakan akhi, ada yang mau disampaikan, silakan. Standby dulu aja. Oke. Oke, Donat. Oke, Donat, selamat bergabung. Donat. Halo, Donat. Jelas juga Donat nih. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Minal aidin abangku. Ya, ucapan yang sama, Bang. Oke, makasih Bang. Udah Silakan, Bang. Ya. Gitu aja. Salam dari Medan, Bang. Salam, Bang. Coba tapping di bawah, Ginca. Agamamu apa? Agamamu apa, Ginca? Coba tapping di bawah. Aduh. Ginca.
Kenapa aku ngucap salam? Mau nyamar jadi ular beludak. 2 Yohanes 1 nomor 10. Kau dilarang mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaranmu. Kenapa mengucap salam? Uki, siapa kamu? Uki. Halo Uki deh. Uki deh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bang. Ya, tolong turunin Bang Faruk, tolong ya. Saya Muslim. Siap bang. Yo. Kenapa tadi ngucap salam, Ginca? Gini bro. Sepanjang yang kubaca sih bro, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu Allah nggak ada ngelarang sih bro, untuk kalian memberi salam balik gitu. Ya, Quran itu kan bukan imanmu. Imanmu kan Bible. Tapi di Biblemu kok dilarang. Oh, yang mana itu bro? Coba biar kita baca. 2 Yohanes 1 nomor 7, nomor 10 baca. Coba biar ku baca ya. 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 10. Kau baca Quran, Biblemu pun kau nggak tahu. Oh iya. 2 Yohanes 1 ayat 10 ya. Sebentar ya bro. Jikalau seorang datang kepadamu, Ginca yang datang ini kan? Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi kalau memahami konteksnya bro, ini kan Ginca yang datang nih bro. Oke, sekarang Lukas 19:27. Lah, lompat lagi kita. Ya itu penguatnya. Penguatnya. Itu penguatnya. Kalian harus menanam kebencian kepada kami. Lukas itu berapa bro? Lukas 19 nomor 27, baca. Lukas 19:27. Jangan panik lah kalau Ginca mah. Sabar aja bro. Ini kan masih Idul Fitri kan bro. Sabar lah. Silakan bantah lagi Bible-nya. Kami udah terbiasa. 19:27 ya. Aku baca. Akan tetapi semua seteruku ini. Seteru ini tahu artinya enggak ya, bro? Baca dulu, baca. Enggak, masuk biar ku jelasin arti seteru itu apa. Baca dulu. Sampai selesai. Oh iya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Seteru tuh tahu artinya enggak sih, bro? Ya udah, silakan sebelum kau sampaikan apa arti seteru, kau paparkan dulu disiplin ilmu apa kau gunakan ketika memahami kepadaku arti kata seteru, silakan. Good. Jadi gini, kan kita basis kita KBB ini, bro. Tapi kalau mau pakai Greek-nya nggak apa-apa. Kalau misalnya Bro Faruk mau buka yang Greek-nya nggak apa-apa, nanti kita terangin sih. Jadi seteru ini maksudnya musuh-musuhnya gitu. Itu, bro. Siapa musuhnya rupanya? Musuh Kristen siapa, Pak? Good ya. Jadi ini adalah, kalau baca perikopnya bro, ini perumpamaan tentang uang mina. Jadi di kita itu ada yang namanya alegoris itu bro. Iya, assalamualaikum Bang Faruk, lanjut Bang Faruk. Rupanya Waalaikumsalam. Si Ginca isinya perumpamaan semua. Isinya perumpamaan semua isinya. Bang Emil, minal aidin wal faizin ya Bang Emil. Barakallah ya. Terima kasih. Ya, barakallah. Lanjut sama Bang Faruk. Oh, boleh. Udah, nggak usah dibahas lagi. Udah, intinya Anda membantah Bible Anda, udah selesai. Sekarang gini aja. Begini. Kita ke tema saja lah. Udah terbiasa ya kayak bantah Bible kalian. Apapun artinya begini bro, biar ku terangin. Udah gini saja, terserah lah. Aku nggak mau membahas itu. Ya, Anda ketika mau bertanya silakan. Kalau Anda mau on cam, kita saling adu argumen. Tapi kalau Anda tidak mau on cam, saya beri 2 opsi. Opsi pertama bahas tema, opsi kedua Anda bertanya setelah itu turun. Silakan. Oh, silakan aja kalau mau nanya atau gimana? Kalau Anda mau bertanya silakan. Tapi ketika Anda bertanya dan ingin adu argumen kepada Babang Faruk, Dinda, Anda harus on cam. Tapi kalau Anda tak mampu dan tak mau untuk on cam, ya silakan Anda bertanya lalu turun. Atau opsi kedua kita bahas tema gitu loh. On cam itu artinya buka kamera ya bro, open ya. Aku sih bisa open sih bro.
Ya, silakan kalau mau open cam. Ya, kita open ya. Kan on cam itu artinya buka kamera kan gitu kan? Open kamera kan? Bukan nampak wajah kan? Ini bro, aku udah on cam ini bro. Silakan bro. Nampak wajah bro. Loh, makanya aku bilang pengertian on cam itu harus tahu dulu. Sekali lagi saya kasih kesempatan. Kalau masih model kayak gini saya turunkan. Loh, kan takut kan? Ya terserah. Siapa nggak takut sama kalian? Tuhan aja kalian bunuh kok. Ngeri kan? Sama gini. Takut lah. Sama Gince kok begitu ya? Tuhan aja kalian bunuh kok. Ini udah open cam loh. Gimana sih? Jangan kayak anak lah. Tunjukkan wajah kayak saya. Kita kan bukan adu kegantengan nih bro. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Karena Ginca ini ada wajahnya di VT nggak apa-apa bro. Kalau ya silakan, silakan. Mau buka kamera nggak? Saya tidak ini aku udah buka Anda kamera. saya tadi kasih pilihan. Ya, Anda mau open cam nggak? Anda mau open cam nggak? Silakan bertanya. Lalu kita adu argumentasi. Kalau Anda tidak mau open cam, tunjukkan wajah. Silakan kita bahas tema atau Anda bertanya setelah itu turun. Ya, aku coba bertanya dulu deh. Open nggak ada loh, sebaik ini loh. Ya udah, aku bertanya ya. Ya, setelah itu turun, silakan. Hah? Kok langsung turun? Dengerin Saya Bang Faruk, dia lebong, makanya dia nggak berani menunjukkan wajahnya. Cepat, cepat Dinda. Waktu. Oke. Aku coba tanya satu aja sih, 2 ayat ya bro. Coba Atorik bro. Iya, tanya aja apa yang disampaikan dalam surat Atorik. Di situ menarik tuh bro. Jadi apa? Kata firman Allah begini, manusia dijadikan dari air mani yang terpancar tuh. Cair, gondrong, cair. Cair lagi si gondrong. Air mani yang terpancar tuh bro. Di ayat berapa? Yang keluar, Atorik bro, coba. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7 coba. Aku sih masih penasaran sebenarnya sih. Coba bro. Mana wajah Ginca? Nggak nampak wajahmu Ginca? Ini. Oh, Bible. 6 sampai 7. Iya, 6 dan 7 bro. Ya, silakan dibaca. Dia menjadikan manusia dari air mani. Enggak itu bacaannya. Oh, bahasa Arabnya maksudnya. Iya. Oh ya udah, sebentar bro ya. Aku buka dulu laptopku sebentar ya bro. Bentar bro. Lanjut dulu bro Faruk. Aku coba buka laptopku dulu. Iya, baca aja silakan. Adzan teman-teman. Bang Dato udah sholat Bang Dato? Dia cari latinnya tuh, Cepet lah, lama kali Ginca. Udah azan itu. Lah, cemananya. Kalau sama Ginca itu nggak usah panik. Enggak lah, ngapain panik lah. Orang dihadapin pun orang nggak berakal kok. Nah itu, kalau orang nggak berakal harusnya jangan panik lah. Ya udah baca cepat, nggak dengar itu azan. Bentar bro, azannya diberhentiin aja dulu. Bapak kau lo berhentikan, kurang ajar kau udah. Loh, kemana? Kau udah kurang ajar kau. Ya wajar aku marah, katakan kau kurang ajar. Apa dia bilang? Azannya berhentikan katanya. Oh. Buang, Mak. Udah sholat dulu Bang, Babang. Sholat dulu. Ginca itu dia kan dia tuh tuh banci. Kalau surat Torik ayat 6 sampai 7, ngapain lagi kau tanya? Kau pergi ke kamar mandi. Kau pergi ke kamar mandi, kau buka kulupmu, kau gini-gini kan kulupmu memancar nggak air spermamu? Itu aja tuh nggak perlu lagi kau tanya. Memancar nggak, terpancar nggak? Datuk aku turunkan Datuk karena sebut kayak gitu takut akun Bang Faruk kena banet. Datuk aku turunkan, aku minta maaf Datuk. Datuk sebutkan tadi kaum pelangi langsung saya turunkan. Untuk Datuk saya minta maaf.
saya turunkan Datuk, karena Datuk sebut yang kayak gitu, takut kena banned akunnya ini. Ya, untuk Datuk saya pribadi saya minta maaf karena akun Bang Faruk ini rentah kali, sikit aja kata-kata kotor langsung kena ya. Datuk, dari bawah ya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, saya turunkan Datuk. Apakah udah boleh dinaikkan lagi Bang Faruk? Udah ada kata-kata kotor keluar dari Datuk. Gak apa-apa, naikkan aja Datuknya. Naik, oke Datuk, minta permintaan naik Datuk. Oke, Datuk udah saya naikkan lagi. Itu orang gregetan kali Ya, semua. Datuk jangan sebut Oke, lagi ya. Sorry. Pelanginya pelanginya. Si Ginca itu pelangi. Ya, gitu boleh. Ya, si Ginca itu pelangi. Dari dulu dia tengah berani nunjuk wajahnya. Iya. Pelangi itu orang. Oke, nanti dulu dulu Bang Faruk. Saya pergi dulu ya Bang Laganya. Karena ini akun 2025 ini ngeri kali loh, salah. Iya, ngeri kali.